kaya dan miskin itu sebenarnya state of mind. Hai sahabat Bangun Indonesia, selamat datang di podcast Bangun Indonesia bareng aku Amelia Marda dan juga Bapak Franciscus. Di tema kali ini ya Pak, kita akan ngebahas tentang apakah income 500 juta setahun bisa bikin kaya atau enggak. Tapi sebelum itu kita tarik ke realitanya dulu ya Pak ya. Banyak banget mungkin sahabat Bangun Indonesia yang memang income-nya itu masih sekitar UMR. Ya. Tapi kalau boleh tahu ya Pak, UMR sendiri itu dari berapa sih, kisaran berapa kan Pak? Kalau kita cari di sumber-sumber internet, teman-teman juga bisa ikut cari juga, itu di rentang 5 juta sampai 5,6. Di Jakarta kalau nggak salah 5,3 something ya. Jadi kalau nggak salah di kabupaten atau di level, saya agak lupa karena kan ada istilahnya UMR, UMP, UMK. Nah salah satunya tuh 5,6. Jadi Jakarta sedikit kalah lah. Kan kita masih di 5,3. Nggak tahu kalau udah diupdate saat kita lagi bikin video ini, kita belum cek lagi gitu ya. Cuman di sekitaran segitu. Dan kalau kita tarik, buletin aja misalkan di angka 5 deh, 5 kali 12 berarti 60 juta setahun. Ya lebihin dikit jadi 70 juta setahun ya kan. Nah itu adalah targeting dari pemerintah agar kalau kita punya penghasilan, terutama pekerjaan formal gitu ya, diharapkan tidak kurang dari itu. Yang artinya rata-rata masih di bawah itu. Oke, jadi untuk mungkin rata-ratanya pendapatan itu sekitar 5 sampai 5,3 lah ya berarti. Dan itu untuk pekerjaan formal. Dan masih banyak juga kan yang kita bahas kemarin orang Indonesia atau sahabat Bangun Indonesia yang memang bekerja sebagai informal. Atau ya informal kan. Berarti masih banyak penghasilannya di bawah UMR, UMP atau UMK. Iya dong Pak? Ya sebenarnya informal bukan berarti di bawahnya formal, enggak juga. Banyak juga formal yang informal di atasnya formal tuh banyak. Cuman kalau kita tarik pendapatan rata-rata memang masih di bawah UMR atau UMP atau UMK yang ditetapkan sama pemerintah. Jadi kita ngebacanya itu penghasilan rata-rata penduduk kita di Indonesia itu masih under 5,3 juta per bulannya. Atau masih di bawah 60 juta per tahunnya. Oke, jauh banget ya. Di bawah 100 lah. Di bawah 100 itu banyak banget lah kira-kira gitu. Oke, nah kalau kayak gini kan otomatis sesuai dengan judul nih ya. Di judulnya pun gimana, apakah income 500 juta bisa bikin kaya atau enggak. Kalau ngomongin ke judul kan kayak jauh banget tuh angkanya. Ya kan? Dari UMP, UMK, UMR per tahun aja masih 60. 60 ke 500 jauh banget. Jauh banget. Hampir 10 kali. Dia terus gimana nih? Ini pasti sahabat Bangun Indonesia pasti udah langsung, udah deh Pak to the point aja langsung gimana cara nambahin penghasilannya kalau kayak gitu. Ya, jadi teman-teman pertama-tama mungkin kita wajar ya dan umum. Teman-teman juga biasanya nyari algoritmanya di YouTube, di Google gitu ya. Pertama biasanya paling umum nih, cara cepat jadi kaya. Wah, diketik ya kan. Saya itu. 100 juta pertama misalkan. 100 miliar kebanyakan ya mungkin ya. Banyak ya Pak. 1 miliar pertama, penghasilan 1 miliar pertama. Selalu gitu-gitu kan. Ya no problem lah ya, itu caranya kita buat gimmick juga, mungkin clickbait gitu ya. Tapi gak apa-apa, itu kan itu menunjukkan antusias kita sebagai audiens untuk cari cara naik ke atas. Ya kan? Di tengah kesibukan kita dalam cari cara naik ke atas, nah maka kita akan ketemu diantaranya nih. Kalau kita sudah kerja formal, kita memang punya hasrat dulu dong buat naik penghasilan, berarti kita harus berani kerja lebih keras. Ya. Pilihan paling mudah, paling gampang, paling praktis, formal plus informal. Kemarin kita udah bahas tuh, bahwa ternyata sekitar 50% mereka yang masuk ke informal, ke gig workers gitu ya, gig ekonomi itu sebenarnya sudah punya pekerjaan. Jadi opsi dia untuk masuk ke sana. Buat apa? Buat naikin penghasilannya dia. Ya kan? Itu bagus banget. Nah makanya teman-teman, cara paling praktis adalah
setelah formal plus informal. Yang informal gimana? Ya udah mau gimana lagi? Kalau informal plus formal ya jadinya yang pertama tadi, ya kan? Ya udah kalau informal nggak ketemu formalnya, ya informal plus 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 formal informal lagi gitu loh. Betul. Ya kan? Itu paling matematika lah. Ya. Berarti ya sarannya kita ini harus punya hasrat yang lebih besar lagi untuk kerja lebih keras, kerja lebih capek, keluar rumah lebih banyak, atau mungkin ya ada juga yang mungkin yang bilang saya freelance-nya ada lebih dari satu tapi di rumah semua, ya bagus berarti Anda punya skill. Teman-teman berarti punya skill. Ya. Nah untuk punya skill harus mengasah skillnya. Kan yang sulit itu adalah Pak saya ini rata-rata ke bawah, bukan penghasilan ya. Skillnya saya rata-rata ke bawah nih gimana nih. Nah itu problem dong. Iya, itu Problem masalah dong. besarnya. Iya kan. Nah semuanya pasti ada TNC ya, syarat dan ketentuan ya. Maksudnya butuh spek dong. Kalau kita mau berhasil kita butuh spek. Iya. Spesifikasi. Ya intinya mudahnya adalah ya teman-teman balik lagi nggak ada jalan lain. Ini kita masih dalam konteks kuantitatif cara naiknya dulu nih. Iya. Fokusnya kan? pokoknya gimana caranya naikin Penghasilannya income naik dulu. Iya. Oke. Gitu. Nah mudah-mudahan lewat video ini ya teman-teman benar-benar kedorong. Yang udah di sana ya tepuk tangan lah ya. Tapi masih banyak kan yang berharap moga-moga gaji saya naik. Hanya dari situ aja mungkin ya. Oke. Nah ya saya juga doakan begitu juga, mudah-mudahan gaji naik. Tapi kan mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ini dengan usaha kan beda ya. Betul. Jadi kalau kita memang mau lompat ya kita harus aktif, jangan pasif. Karena kan mudah-mudahan itu pasif ya. Iya. Nah itu poinnya. Oke. Itu dulu deh. Berarti saran dari Pak Frans untuk sahabat Bangun Indonesia menuju ke kaya, poin pertamanya adalah skill. Ya. Oke. Skill yang dipunya, asah skillnya, ya kan? Kita bisa kembangin itu, mainin di situ. Kira-kira celahnya di mana, dapetin keuntungan dari situ. Kedua, ya skillnya itu bisa informal ataupun formal. Betul. Ya kan? Ya sebenarnya ini lebih ke ya lu hantem aja semuanya berarti kalau udah punya banyak skill. Sebenarnya yang jadi problem itu ketika lo nggak punya skill yang mau dikembangin. Itu. Tapi kalau udah punya skill kan enak ya. Tinggal kitanya mau atau enggak untuk ngabisin waktu setiap harinya. Ya mungkin dari pagi ke malam, dari pagi ke pagi misalnya kayak gitu kan Pak. Baik lagi. Berarti poin pertama yang paling penting skillnya. Tapi kan banyak juga yang ngerasa nggak sadar nih akan itu. Kayak yang ya gue jadi kaya yang penting gue gimana caranya. Gue minta terus-terusan gaji ke bos gue untuk naik. Tanpa dia mikir apa yang kita punya dulu value-nya itu apa dalam diri kita. Kan masih banyak yang belum sadar akan hal itu. Betul. Dan saya baru detik ini kepikiran nih, ada satu insight lain ya yang kita boleh share juga. Di Indonesia secara khusus atau di luar negeri gitu ya, kita punya satu problem yang menurut saya serius. Coba Amel cek gitu ya, benar nggak ya hipotesa saya nih. Kan tadi kan kita bahas bagi orang-orang yang udah mulai cari algoritma gimana caranya naik. Tapi saya baru sadar ya, baru aja nih dapat hikmat gitu. Oke, dapat ilham ya. Bahwa ada loh kelompok lain di masyarakat kita yang nggak mau naik. Yang dia maunya, mungkin bukan maunya ya, tapi entah gimana bahasanya, dia tuh nggak berpikiran untuk naik ke atas. Mungkin dengan kondisi mental yang saya segini aja udah cukup lah. Paham gak maksudnya? Oke. Apa itu berpengaruh sama lingkungan juga, ngerasa kayak atau udah pasrah juga? Mungkin banyak kali faktornya. Mungkin dari lingkungan mungkin bisa kayak ya udahlah lingkungan gue juga kayak gini. Bisa gak sih Pak? Jadi poinnya gini. Ini sebenarnya agak mengkhawatirkan juga. Benar gak sih? Ini sebenarnya akan nyenggol ke topik kita yang lain lagi nanti. Cuman gak apa-apa kita bahas sedikit ya. Maksudnya gini, ketika orang sudah berpikir untuk saya harus punya penghasilan lebih tinggi dari sekarang, menurut saya itu positif, itu produktif. Meskipun itu itu baru first step-nya. Tapi tepuk tangan lah gitu ya. Menjadi berbahaya ketika orang di levelnya itu ya udah saya begini aja, udah kayak terima nasib, atau dia kayak stop growing gitu loh. Dia ya udah saya segini aja. Ya kalau ditanya itu dari mana, mungkin faktor lingkungan, faktor psikologi, mental block, ya kan? Atau pendidikan yang salah dari, ya kita nggak tahu lah,
Ya kan, kadang-kadang ada area sensitif yang kalau kita sebut bahaya juga gitu loh. Oke. Ya you know who lah, you know who, you know what lah, ya kan. Nah poinnya akhirnya kita jadi agak sedikit bergeser. Kaya itu wajib sebenarnya, bener gak sih? Kaya itu wajib. Ya Ya kan? harus. Karena kalau lu gak kaya, lu nyusahin orang. Duh gelap nih. Oke. Kedengeran gak sih tadi? Kedengeran lah ya. Iya, Kedengeran. maksudnya gini, kalau kita kaya, kita tuh lebih ngebantu orang. Meskipun kaya itu bisa jadi penjahat juga, ya kan? Ya. Tapi kalau kita kaya, kita bisa nolong orang, Betul. ya kan? Jahat baik itu relevan, tergantung siapa yang megang pedangnya, Betul. ya kan? Ya. Tapi kalau lu orang baik, lu kaya, lu lebih baik lagi. Ya. Nah, ya makanya tadi kemuncul dan ini memang kita perlu sampaikan juga bahwa maksudnya poinnya gini, lu udah mau jadi kaya, lu udah satu langkah lebih baik daripada orang yang merasa cukup-cukup aja. Oke. Ya kan? Oke. Nanti jadi melenceng lagi nih, kita bicara tentang yang lain, tapi itu nanti kita bahas topik lain lah ya. Intinya Oke. kita dorong teman-teman untuk berpikir secara lebih agresif. Oke. Ya kan? Gimana caranya saya bisa lebih baik lagi dari sisi penghasilan? Itu udah first step yang bagus. Ya kan? Kalaupun nanti kemudian teman-teman bisa mencapai 500 juta setahun, ya kita semua berharap seperti itu. Ya kan? Dan kita akan mencari caranya. Sebenarnya ada cara-cara yang nanti kita akan expose juga di belakang lah, di segmen belakang ya. Nah cuman sekarang yang mau kita coba geser adalah apakah first step itu udah, contoh maksudnya gini, kalau teman-teman sekarang bayangin udah dapat nyarinya rata-rata berapa deh dari UMR deh ya, UMR 60 juta setahun kan. Gedein deh 70 juta setahun. Berarti kalau bisa naik 50% aja udah di atas rata-rata. 100 juta setahun. Ya kan? Apalagi kalau bisa 150 juta setahun. Kita gak usah gede-gede dulu deh. Kita ngomong 100 juta atau 120 juta setahun biar gampang deh. 120 juta setahun berarti per bulan 12 juta. Per bulan 10 juta aja udah, per bulan 10 juta. 10 juta kali 12 kan 120 juta. Ya kan? Nah per bulan 10 juta aja itu udah oke gak? Oke, ya kan udah bisa nyicil dong. Betul. Nyicil rumah, nyicil mobil, EV, segala macem. Ya kan? Apalagi 10 juta pertama, ya kan? Dia langsung beli ganti handphone tuh pasti tuh. Anak muda, fresh graduate. Yang ya warna kan? oranye pak, handphonenya. Saya dari dulu gak pernah tertarik sama yang merek itu. Oke. Soalnya udah digigit orang sih. Oke. Jadi bekas ya. Oke, next. Ya, jadi maksudnya kita udah beda tuh. Kalau udah di level 100 juta setahun, 120 juta setahun, ya kan? Nah, cuman sekarang gini teman-teman. Bayangin dulu ya teman-teman yang memang cari algoritma itu di YouTube gitu ya. Atau di sosial media. Bayangin nih sekarang di depan ada koper, kita dapat duit 120 juta. Kan kita ngomongnya 120 juta setahun nih berarti kan? Ya. Nah, pertanyaannya simple. Duitnya mau pakai buat apa? Oke. Itu dulu deh. Coba kita ngobrol ke sana deh. Ambil ada duit 120 juta. Tak. Oke. Gimana tuh? Wah, aku mau udah diputerin, Pak. Aku mah udah aku puterin, Pak. Udah mau ke sana, mau ke sini, invest ke sana ke sini kayak udah tahu celahnya gitu loh. Maksudnya enggak, karena kan semakin mungkin aku kan belajar baik dari Pak Frans juga kan. Akhirnya aku membuka aku untuk tenang Mel, lo harus nge-hold sebentar untuk sesuatu yang lebih gitu loh maksud aku. Jadi pasti kalau udah mikirnya misalnya dapat 100, 200, 300 misalkan gitu ya. Pasti investasi gak sih Pak? Aku udah tahu Pak. Bapak kalau nyodorin uang 200 juta aku udah tahu muterin. Itu karena kita pertanyaannya salah kali ya. Kalau Amel gitu ya. Nah tapi gini, kita main contoh nyata. Oke. Pernah nonton gak beberapa tahun yang lalu, saya lupa persisnya, ada suatu wilayah di Indonesia, sebut saja desa karena agak ke desa gitu, yang mendapatkan ganti untung. Maksudnya Pak? Karena kalau gak salah kena pembebasan. Kurang lebih kayak gitu, coba cari ya. Saya lupa persisnya di desa mana, dan ya lebih baik saya gak sebut juga gitu ya, karena gak enak nanti kan sama orang-orang desa sana. Pokoknya gini, dia itu semua beli mobil. Oke. Itu masuk berita loh, beli mobil pang. Oke. Nggak semua, tapi mayoritas. Karena ada satu ibu-ibu, saya ingat banget ada satu ibu-ibu yang smart. Yang memiliki kecerdasan keuangan.
berbeda dari kelompok mayoritas umumnya beli mobil beng 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 beng. Dan kemudian kalau nggak salah setahun kemudian diliput lagi, gak kemana-mana. Posisinya balik lagi ke semula. Oke. Beli mobil itu berarti berapa tuh? 200 juta, 250, 300, bahkan mungkin lebih. Per kepala keluarga. Heboh. Karena apa? Dealer ngirim mobil banyak. Pong, 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 pong. Oke, semua beli. Iya. Nah, ini yang sebenarnya jadi topik utama kita hari ini sebenarnya. Jadi 500 juta setahun bisa jadi kaya, tanda tanya. Kalimat pertama tuh gimmicknya. Real case-nya kita mau diskusi ya, kita mau buka wacana gitu loh ya. Apa sih sebenarnya yang buat kita jadi kaya? Itu kan sebenarnya pertanyaannya. Maksudnya, berarti poinnya gini, 500 juta setahun, ya kan? Itu bisa jadi kaya atau enggak? Kalau misalkan kita udah punya penghasilan segitu nih Pak. Betul. Nextnya apa? Gini, saya lupa siapa yang ngomong ya. Kalau hari ini kita tidak punya uang, itu adalah kondisi sementara. Ya. Tapi buat kita yang mungkin levelnya belum nyampe ke situ, kita kan berpikir, gue nih sekarang lagi gak punya uang. Itu kalimat satu. Kalimat dua, gue kan orang miskin. Itu kalimat dua tuh. Nah menurut teman-teman maknanya sama gak? Beda. Karena kaya dan miskin itu sebenarnya state of mind. Ya. Gak punya uang, dompet. Gitu loh. Ya kan? Oke. Nah jadi ya sama kayak orang menang lotre. Hari ini dia kaya, that's it. Hari ini doang, besok dia miskin lagi. Oke. Karena dia gak tahu ngolahnya gimana. Betul. Ya kan? Nah itu yang kemudian, maksudnya gini, poinnya apa sih dari episode kita kali ini? Poinnya adalah moga-moga teman-teman algoritmanya gak cuman dicari tier satunya tuh. Step satunya. Ya. Karena waktu kita ini kan terbatas. Teman-teman punya waktu terbatas 24 jam. Betul. Fokusnya hanya gue harus gimana cara penghasilan gede. Betul. Itu pun kalau kita dapat nggak yang step 1, 2, 3, 4 kemudian hasilnya kayak mie instan yang kita langkah 1, 2, 3, 4 kemudian jadi 5. Kan nggak gitu juga. Artinya ketika teman-teman katakanlah menemukan formulanya, menemukan jalannya untuk bisa naikin penghasilan. Kalau teman-teman hanya berhenti sampai di situ, hati-hati. Ya. Kondisi nggak berubah. Oke, ngerti. Ah itu loh poinnya. Berarti poinnya adalah ketika kita udah nemuin poin pertama, kita harus cari poin keduanya. Cara ngelola uang kita yang menurut kita tuh udah lumayan nih gitu kan. Sebaiknya bahkan dari awal kita udah lakukan itu. Jadi Oke, dari awal kita iya, sudah belajar oke, ke sana. Oke, Jadi sebelum kita sampai di tahap yang pertama, kita udah harus belajar tahap 2. Ya. Karena akan terlambat begitu kita, yang tadi desa tadi itu, saya nggak tahu desa apa, saya lupa. Kalaupun saya ingat saya nggak bakalan ngomong, ya kan? Nanti nggak enak lah tersinggung mereka, ya kan? Tapi teman-teman tahu lah, kalau nonton beberapa tahun yang lalu tuh ada heboh di berita. Nah itu contoh. Tapi balik lagi nggak semua dari desa itu, ada juga yang memang saya lupa, ada ibu-ibu cerdas sekali, dia bisa ngatur, dia bisa ngelola. Harusnya begitu. Itu yang saat ini di masyarakat kita, ya saya rasa masih kurang ya. Semoga bisa lebih baik. Karena waktu kita gak banyak, waktu teman-teman gak banyak kan. Oke. Belajar dari sekarang. Jadi yang membuat kita jadi kaya itu sebenarnya bukan, wah saya harus punya 500 juta setahun. Akhir tahun, nih jadi ngomongin teman saya sendiri nih. Akhir tahun saya harus punya 300 juta. So mau ngapain? Lu dikasih 150 juta aja, habis. Oke, berarti poin pentingnya, kualitas apa yang ngebuat seseorang itu bisa jadi kaya? Oke, versi saya ya. Tapi ini sebenarnya topik tersendiri. Saya akan kupas ada 3+1 ukuran kecerdasan yang mendukung seseorang jadi kaya. Sebenarnya ada banyak faktor, versi masing-masing juga bisa beda. Kita kenal yang namanya ada IQ. EQ, SQ, itu apa? IQ intelektual ya. Oke. Kemampuan kita dalam menalar, logika. Lalu ada EQ, emosional. Bagaimana kita memahami sesama. Biasanya ditunjukkan dalam kita bisa memberikan empati gak sih ke orang lain? Memberikan simpati gitu ya. Jadi kita bisa memahami di level emosional, perasaan orang. Itu bagus tuh. Jadi kita gak asal tabrak aja. Ya. Dalam bersosial kita juga jadi lebih bagus. Lalu ada SQ, spiritual quality juga.
Ya kan Ayo. spiritual quotient ya kalau nggak salah. Saya agak Lupa mungkin ngomongnya agak meleset gitu ya. Intinya spiritual. Yang mana itu memahami makna kehidupan, kita punya visi misi dan sebagainya, mengenal sesuatu yang lebih abstrak, yang lebih bukan matematis gitu ya. Tiga ini aja udah bagus sebenarnya. Dan ini kan sebenarnya kecerdasan tuh potensi. Kecerdasan itu bawaan, tapi kemudian bisa dieksplor lebih jauh. Ya. Gampangnya udah ada sub program lah di dalam. Setiap orang berbeda-beda, bervariasi dari setiap orangnya, tapi bisa di improve lebih baik lagi. Tapi kalau bawaan kan namanya setiap orang bawaannya beda-beda gitu ya. Nah itu yang membedakan sebenarnya. Dan ada satu lagi yaitu versi saya itu communication quotient ya, atau ya sebut gampangnya quality lah. Kalau kita Q-nya kita ganti dengan quality, IQ quality ya kita anggapnya communication quality juga gitu ya. Kenapa itu masuk gitu ya? Karena kita ini kalau misalkan ya saya punya temen yang saya ini nggak gampang dengan sosial. Oke. Makanya saya mencari pekerjaan yang ya udah saya pinter di belakang meja mungkin atau apa. Bisa sih, tapi dunia ini peluangnya unlimited buat mereka yang bisa bersosial kan, bisa berinteraksi kan, bisa berorganisasi kan, ya kan. Hari ini kita nggak punya uang untuk buka usaha karena sosial kita baik, interaksi kita bagus, ya kan. 4 elemen kecerdasan tadi kita punya, kita bisa dapetin modal dari luar. Oke. Kita bisa dipercaya dan sebagainya. Itu kan daya ungkit kan. Iya. Dan tentunya kalau kita bicara skill, kita bicara tentang kecerdasan keuangan juga. Ya kan, memahami sektor keuangan dan sebagainya. Simpelnya gini deh, supaya bahasanya kalau kita ngomongin kecerdasan keuangan berarti kita tahu bagaimana kelola duit lah. Iya. Ya kan? Kalau ada duit 10.000 gimana itu bisa jadi sisa dari uang-uang kecil aja. Karena gini, kita nggak perlu ngomongin uang yang terlalu besar. Cara kita mengelola uang kecil akan menunjukkan bagaimana cara kita kelola uang besar. Sesimpel itu sebenarnya. Kita bisa nggak nabung dari uang-uang kecil kita? Ya kan? Ya. Atau kita lebih pintar berhutang, gali lubang. Nah, itu juga menentukan. Nah, ya karena durasi kita terbatas, kita hanya bisa mengencourage nih teman-teman, ya kan, di internet. Secara prinsip, teman-teman mesti fokus berinvestasi di situ, apalagi masih muda ya. Kalau yang udah tua, ya susah juga nih. Meskipun nggak ada alasan saya ini udah tua. Ya sekarang kalau kita bicara umurnya berapa misalkan? Umurnya 40. Harapan hidup di Indonesia, di dunia sampai umur berapa? Misalkan kita tarik sampai umur 80, berarti dia masih ada 40 tahun lagi ke depan. Ya kan? Oke. Masa ya dia meratapi 40 tahun pertama hidupnya dan menyia-nyiakan 40 tahun kemudian. Kan so stupid gitu loh. Ya kan? Lu masih ada umur 40 tahun lagi, ya kan? Ya jangan bilang kan umur manusia gak ada yang tahu. Iya, memang sih umur manusia gak ada yang tahu, ya kan? Tapi apa salahnya berharap? Betul. Apa salahnya berdoa. hidup di dalam harapan yang positif? Yes. Kalau misalkan kita mikirnya gini, ya mudah-mudahan kita masih bisa hidup plus 40 tahun lagi. Anggaplah itu terjadi. Lakukanlah yang harus kita lakukan agar the next 40 tahun tidak seperti the first 40 tahun kita. Harusnya kan mikirnya gitu. Jadi jangan ada alasan yang, gue udah tua nih, gue dibalik, gue ini masih muda. Repot juga. Dibilang masih muda, dia bilang, wah gue masih muda, gue main dulu deh. Begitu udah tua, gue ini udah ketuaan. Ya lu maunya apa sih? Kapan belajarnya? Iya. Kira-kira kan gitu. Itu sih. Oke. Berarti ada beberapa poin penting tadi. Dan tadi Pak Frans juga sempat bilang soal pendidikan ya. Aku agak sedikit geser dikit nih. Katanya semakin tinggi pendidikan, itu semakin tinggi juga penghasilannya. Apakah itu benar? Sangat-sangat berpengaruh kah? Ini agak sensitif nih ya pertanyaannya. Cuman aku pengen tahu dari sisi Pak Frans aja. Relevan tapi tidak otomatis. Maksudnya gimana Pak? Ada orang yang balik lagi nih ntar ke gig ekonomi kita kemarin ya. Oke. Banyak pengangguran nih padahal S1, S2. Ya kan? Mengejar pendidikan tinggi, dapat ijazah, dapat nilai, tidak membuat orang otomatis jadi kaya. Betul. Tetapi orang-orang kaya pasti memiliki pendidikan baik formal maupun informal yang baik. Karena itu akan membuka cakrawala kita. Akan menambah perbendaharaan kita. Membuat kita lebih adaptif, lebih fleksibel.
lebih dinamis. Ya kan? Nah, jadi apakah pendidikan membuat kita kaya? Yes. Tapi orang yang mengejar pendidikan untuk kaya, bodoh. Gitu. Itu bodoh. Oke. Ya kan? Jadi ini relevan, tapi tidak otomatis. Nah, artinya gimana? Artinya penting nggak buat kita belajar? Poinnya itu. Jadi pendidikan kan kata basicnya itu kan belajar kan. Mm-mm. Meskipun pendidikan dalam ruang lingkup yang mungkin lebih formal. Ya. Pendidikan akademis. Tapi poin pentingnya itu belajar. Dan kita paling banyak belajar sebenarnya memang di bangku kuliah, di bangku sekolah. Ya kan? Jadi buat yang bilang, ngapain kuliah tinggi-tinggi? Ya kalau lu ada kesempatan, kalau lu ada dana, kalau lu bisa Betul. beasiswa, ya lu sekolah lah yang tinggi. Betul. Ya kan? Ya. Tapi setelah lu sekolah yang tinggi, bukan berarti lu berhenti belajar juga. Ya. Ya kan? Dan buat mereka yang tidak punya akses ke dunia pendidikan formal, ya lu jangan stop belajar. Dan jangan membatasi diri. Jadi pendidikan relevan dengan penghasilan yang tinggi, ya saya setuju. Oke. Jadi jangan kedoktrin ya sama opini di luar sana yang kayak ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya lu juga bisa nyari uang lebih banyak kok. Sebenarnya menurut aku nggak setuju banget soal itu karena pendidikan juga bisa ngebentuk karakter kita, terus juga cara berpikir, mindset, dan itu penting banget yang mungkin justru dari situlah kekuatan yang kita punya kan Pak sebenarnya. Kalau misalnya ngomongin soal pendidikan. Karena kan mungkin sekarang banyak banget contoh gini kali Pak yang ngerasa tuh buktinya dia lulusan SMA udah jadi pengusaha hebat, kaya raya. Gak perlu kan sekolah tinggi-tinggi, banyak contohnya mungkin yang kayak gitu. Iya, betul. Dan juga ya makanya balik lagi gini, ini jebakan. Kita tuh harus berpikir kritis ya, hati-hati dengan jebakan yang ditaruh oleh kata si A, si B, si C gitu ya. Karena sekarang kan dunia begitu liquid dengan adanya internet. Anak-anak muda, generasi-generasi kita yang nanti meneruskan, yang nanti akan jadi pemimpin gitu ya. Ya. Itu perlu hati-hati gitu loh, ya kan. Apalagi di tengah ruang publik kita yang begitu cair ya, yang kayaknya tuh udah aduh kalau kita udah jadi kewajiban kita sendiri nih untuk pasang filter, ya kan. Karena semua dipertontonkan, baik buruk, itu udah bukan tanggung jawab mereka para provider. Tapi udah jadi tanggung jawab ya mungkin by parenting ataupun ya kalau bisa sih kita sendiri gitu loh. Ya kan, karena maksudnya gini poinnya. Kan banyak di luar sana. Gue ngapain sekolah tinggi misalkan contoh. Ya kan, dia akan cari tunjuk-tunjuk orang-orang yang nggak lulus kuliah tapi jadi bos. Iya. Ada. Iya banyak. Ya kan. Akhirnya sekolah tinggi-tinggi hanya jadi anak buah misalkan. Nah ya itu. Jadinya kan nah di satu sisi banyak yang kuliahnya tinggi juga jadi bos juga sebenarnya. Iya kadang orang nge-blow up berita-berita negatif aja sih. Nah itu poinnya ya kan. Balik lagi dong. Makanya balik lagi nih. Yang perlu dikritisi sama teman-teman adalah balik nih gini. Jika kita dapat kesempatan untuk kuliah tinggi, untuk sekolah tinggi, lakukan. Ya. Dengan catatan lu jangan motivasinya. Kalau gua kuliah tinggi gue gampang cari uang. Nah itu udah salah. Motivasi Ya, akan betul. uang itu selalu salah tuh sebenarnya. Iya. Berarti jangan ke uang dulu. Betul gitu loh. Nah itu poinnya. Ya. Ya kan? Nah makanya kalau saya dengan anak saya sih saya selalu bilang, Ya. lu nilai nomor 2 lu. Ya kan? Enggak lu gue sih enggak gitu ya. Maksudnya saya bilang ke anak saya, kamu nilai nomor 2. Ya kan? Di sekolah belajarlah untuk berteman, bersosialisasi, teman jangan sedikit. Ya kan? Bagaimana menghadapi pergaulan yang baik dan yang buruk dan sebagainya. Anggaplah sekolah itu simulator lah, kira-kira gitu ya kan. Tapi bukan berarti kemudian nilai jadi jelek juga. Ya untungnya anak saya nilainya bagus gitu ya kan. Tapi ya saya kadang-kadang juga kok kayaknya belajarnya nggak terlalu gimana gitu ya. Tapi ya itu hal lain lagi lah. Itu ya bersyukur aja gitu ya. Ya cuman balik lagi poinnya teman-teman. Pendidikan itu penting, belajar itu penting ya. Asal yang penting adalah jangan teman-teman tuh terjebak dalam katanya, kata B, kata C ya kan. Bahkan apa yang kita ngomong nih saat ini silakan teman-teman harus berpikir kritis juga. Masuk akal atau enggak. Ya kan, diuji lagi, dikaji lagi. Ya. Karena itu yang menentukan kemudian nanti kita ke depan. Ya kalau teman-teman sudah bisa pasang filter bagi dirinya sendiri, maka teman-teman ya kita balik ke topik utama kita. Bagaimana sih cara kita jadi kaya gitu kan. Jadi bukan soal penghasilannya. Penghasilan itu satu hal, itu mekanik. Ya. Tapi bagaimana kemudian setelah itu, ya kan, yang Okay. membuat kita pada akhirnya bisa jadi kaya. Dan apa nilai-nilai yang membuat kita bisa kelola uang dan sebagainya.
Itu nggak semudah kita tahu 1, 2, 3, 4 langkah yang kita bisa cuma nonton 1 jam 2 jam lalu kita catat oh begini loh begini. Nggak begitu. Kan itu akan bermain yang tadi kita bicara. IQ kita, EQ kita, SQ kita, bahkan CQ kita, bahkan kecerdasan keuangan dan skill-skill lain yang nggak bisa dalam waktu semalam. Nah itu. Oke, berarti aku juga pengen minta tips saja nih langsung nih Pak ya. Kira-kira langkah konkret apa menurut Pak Frans yang harus dilakukan untuk sahabat Bangun Indonesia atau kita-kita nih yang mumpung masih muda lah ya, masih ya para Gen Z atau millennials yang menurut aku ya belum telat kok kalau misalnya mau mulai, kira-kira apa? Ya kalau dari kami di Agent Property Indonesia gitu ya, kami nggak terlalu suka hanya berwacana. Ya. Kami sukanya langkah konkret dan yang praktis ya. Kita kan kami bukan hanya tujuannya edukasi aja sebenarnya. Maksudnya gini, bagaimana paling tidak ada langkah-langkah konkret yang kami coba lakukan di dalam level kita bermasyarakat agar ada real prakteknya, ada real outputnya gitu loh, ya kan? Nah makanya karena kita melihat memperbesar penghasilan itu penting, itu kan yang tadi kita lihat ya, memperbesar penghasilan itu penting, tetapi juga bagaimana mengelolanya juga menjadi jauh lebih penting. Lalu ternyata itu semua membutuhkan pembelajaran, membutuhkan pendidikan. Nah maka Agent Property Indonesia memberikan suatu solusi praktis. Kita membangun suatu ekosistem lah kita sebutnya ya, di mana orang yang saya mau cari penghasilan agar bisa lebih besar, jadi kita harus sebut formal plus informal. Kita menjadi salah satu pilihan yang menarik agar orang bisa punya penghasilan yang lebih besar, itu poinnya. Yang kedua adalah kita membangun agent development series. Kita membangun sistem pendidikan untuk marketing, tujuannya agar mereka tuh belajar. Kalau terserah kalau ada yang mau bilang itu doktrinasi dan lain sebagainya. Kalau didoktrin kemudian jadi penghasilannya lebih banyak, jadi lebih pintar, ya mendingan didoktrin deh. Iya. Gitu kan. Betul. Nah itu arahnya. Jadi kita cerewetin, kita punya marketing, kita bikinin KPI, ya kan. Dengan tujuan agar belajar, gitu. Karena menjadi kekhawatiran juga bukan cuma di properti, di asuransi, di multi level orang udah terima penghasilan banyak, besokannya miskin lagi. Terjebak dalam hutang malah lebih parah lagi, bukan miskin doang, miskin kembali ke nol. Ini minus. Ya kan? Kenapa? Karena hedon, karena FOMO, karena ngerasa flexing itu bagian penting dari kesuksesan. Menurut saya sih omong kosong gitu loh. Ya kan? Lu kalau punya IQ, EQ, SQ, CQ, lu gak perlu flexing. Lu gak perlu termotivasi sama orang-orang kayak gitu, turun dari helikopter, jet tempur, ya keluar dari submarine segala macam. Gak perlu gitu loh. Ya kan? Karena udah terlalu banyak. Kalau kami di API menerapkan apa yang kita bahas selama ini di dalam real praktik kita. Kita mau tunjukkan kepada dunia bahwa ada langkah konkret. Kita bukan cuma berwacana. Jadi bagi teman-teman yang kemudian merasa ngelihat, oh iya ya bener ya, that's peluangnya, sekaligus jalannya, ya kita welcome ya, silakan join, ya kan? Karena memang itu yang menjadi visi misi kita. Jadi penghasilan gak perlu dikejar. Penghasilan akan mengikuti dengan sendirinya. Apalagi kalau sistemnya udah dibangun, udah dikembangkan, ya kan? Karena kita bukan hanya sekedar ngejar penghasilan, tapi kita berusaha memberikan expose positif ke teman-teman marketing, bahkan kita repot-repot sampai bikin kayak gini dinikmati sama marketing dari luar, ya kan? Sebagian dari kampanye, sebagian dari edukasi, sebagian lagi dari entertain, ya kan? Agar ya orang terbangun secara SDM. Karena efek jangka panjangnya kalau kita semua pinter dalam pendidikan, pinter dalam mencari penghasilan, pinter dalam mengelola keuangan, bukan cuma 1-2 orang aja yang kaya, negara ini jadi negara yang kaya. Dan siapa sih yang gak kepengen ngelihat Indonesia ini menjadi raksasa besar di level internasional gitu. Itu poin itu. Alright. Dan aku juga mau nambahin sedikit ya guys ya. Tadi kan Pak Afan sudah spill tentang banyak banget sistem yang dibuat oleh API untuk teman-teman semua. Bahkan bukan cuman untuk marketing yang di API aja. Kita kasih lihat juga video-video di YouTube kita untuk marketing yang memang di luar API ya, yaitu Agent Development Series. Tapi aku mau sedikit spill juga karena nanti kita ada NPL Masterclass ya Pak ya. 24 Januari yang memang kita di sini atau Pak Frans di sini bukan cuman sekedar seminar ya Pak, tapi kita juga
ngasih tunjuk gitu loh. Kalau misalkan kita udah kasih wadahnya, kita udah kasih alatnya juga untuk teman-teman yang memang mau berkarir di marketing properti ataupun untuk investor juga yang memang pengen investasi, mencari investasi yang low risk ataupun high return. Pokoknya panjang banget deh kalau misalnya kita ngomong ke sana. Yang penting aku bakal spill dulu kalau kita akan ada NPL Masterclass tanggal 24 Januari gitu ya. Mungkin saya tambahin sedikit juga deh NPL Masterclass. Jadi teman-teman di NPL Masterclass itu kita akan open booth juga. Ya kan? Artinya kalau teman-teman datang as investor ya, bagi teman-teman marketing, undang investornya datang ke acara itu. Supaya teman-teman dapat opportunity untuk meningkatkan penghasilan seperti topik kita hari ini. Ya kan? Nah tapi kita juga akan open booth agar teman-teman lebih kenal bagaimana sistem, bagaimana ekosistem, bagaimana peluang yang kita create. Ya kan? Ya harapannya, bukan harapannya lagi, saya optimis bahkan ini akan sangat diterima di masyarakat. Ini menjadi peluang baru yang bisa menambah nilai di masyarakat, ya kan, yang bisa membuat harapannya ke depannya ini menjadi salah satu instrumen alternatif bagi banyak orang yang ingin lebih moderat, yang ingin resikonya lebih terukur, lebih terkendali dengan potensi gain yang lebih baik, ya kan. Udah capek-capek cari uang, dimakan sama instrumen yang scamming, gorengan, aduh. Janganlah ya, kira-kira gitu. Datang ya ke NPL Masterclass 24 Januari 2026. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng di sana. Segera ini tiketnya sama admin kita. Udah mau habis ntar. Hati-hati. Oh iya, cuman 50 ya. Cuman 50. Oke teman-teman. Kalau gitu pembahasan kali ini cukup sampai sini dulu ya. Kita harus ingat kalau misalnya kita punya uang, udah punya uang nih, udah punya penghasilan, kita juga harus tahu next stepnya kayak gimana biar uang itu bisa dikelola dengan baik. Kalau gitu Pak Frans, terima kasih banyak. Aku Amelia pamit undur diri. See you guys there. Thank you.